Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Melin S. Tetelepta Tapahing. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IHMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami, namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat disilakan berdiri dan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah bagai anak jua, untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Demikian nats pembimbing menurut Injil Matius pasal 19 ayat 13a. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku.
Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku lihat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Jemaat Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Turunlah Roh Kudus Tuhan atas kami masing-masing. Tuntun kami di saat kami membaca Alkitab, merenungkan dan mendengarkannya, supaya kami memperoleh pemahaman dan menghayatinya, sehingga menjadikannya sebagai petunjuk arah dan pedoman dalam langkah hidup beriman. Hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di sini untuk memberitakan bagi jemaat-Mu. Tuhan urapi, kuduskan lidah, mulut, bibir, bahkan segenap diri dan hidup hamba, agar hamba-Mu bukan saja memberitakannya, tetapi juga memberlakukannya sebagai pelaku teladan firman, supaya pemberitaan yang hamba sampaikan tidak menyesatkan umat-Mu yang mendengarkannya. Bapa berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa.
Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kita semua berada dalam sukacita dan dalam penyertaan Tuhan. Situasi dan kondisi kita masih seperti beberapa waktu yang lalu, tetapi paling tidak kita sudah dapat berdamai dengan kondisi ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, surat ini, surat yang baru saja kita baca, yaitu Timotius, ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan secara pribadi kepada Timotius. Perkenalan Paulus dengan Timotius dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1-3. Pada waktu itu, Paulus sedang berada di Derbe dan Listra. Di situ ada Timotius, seorang Yunani Yahudi yang sudah menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Timotius ini dikenal sudah oleh banyak orang. Ia dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Mungkin karena reputasinya ini, Paulus menginginkan Timotius untuk menyertainya dalam perjalanan. Sejak itu, Timotius menyertai Paulus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, walaupun kebersamaan mereka secara fisik tidak terlalu lama, atau sepertinya tidak begitu mendalam, tetapi Timotius sudah banyak belajar dari sang rasul. Dan ia begitu cepat menerima dan beradaptasi dengan sang rasul, sehingga mereka menjadi begitu dekat dan Paulus menganggapnya seperti anaknya sendiri di ayat 2. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, selama proses magang belajar sambil bekerja, ada kalanya Timotius diutus oleh Paulus untuk secara mandiri mengerjakan bagian pelayanannya ke daerah-daerah yang ditentukan oleh sang rasul. Pada bagian awal dari surat ini, Paulus menjelaskan kepada Timotius tentang tujuannya mengutus Timotius ke Efesus, yaitu untuk menasehatkan setiap orang-orang tertentu yang suka mengajarkan ajaran lain sehingga menimbulkan persoalan. Kita bisa membacanya dalam pasal 1 ayat 3-4. Nah, ini berarti bahwa Paulus sangat memperdulikan keutuhan jemaat, kemurnian ajaran, dan gaya hidup orang Kristen. Paulus menginginkan supaya Timotius
dapat menasehati jemaat khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, untuk dapat menjadikan Timotius seperti gambaran tadi, ada dua hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu mengajar dan mendidik. Apa itu mengajar? Mengajar adalah aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa sehingga terjadi proses belajar. Kemudian mendidik itu adalah memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Mendidik dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan, baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, mendidik dikatakan sebagai upaya pembinaan pribadi, sikap, mental, dan akhlak dari anak didik. Secara sederhana saya mau menggambarkan bahwa antara mengajar dan mendidik ada hal yang berbeda. Meskipun dalam keseharian sulit bagi kita untuk membedakan dua tindakan ini. Mengajar itu lebih pada memberi pengetahuan dan kecerdasan pada sisi intelektualitas seseorang. Sementara mendidik melebihi dari itu. Jadi bukan saja mengajar pada memberi pengetahuan intelektualitas seseorang, tetapi mendidik itu juga adalah mengarahkan, membimbing, membangun, membentuk karakter dan akhlak seseorang sehingga menjadi seperti kualitas yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada teks pembacaan kita dari ayat 12 sampai ayat 17, paling tidak kita dapat memahami 4 hal. Yang pertama, bahwa pada bagian ini Paulus menyatakan syukurnya kepada Kristus Yesus atas perubahan kehidupan yang dia alami, yang sedemikian rupa telah mengubah dia. Bahkan Kristus Yesus telah mempercayakan kepadanya pelayanan dan penyebaran Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang kedua, Paulus tidak ragu-ragu mengakui bahwa dahulu dia adalah seorang penghujat, dia adalah seorang penganiaya yang begitu keras bahkan ganas. Ketika secara rinci Paulus menyebutkan dan secara gamblang ia menyampaikan kejahatannya dahulu, ini mau menyatakan bahwa secara tidak langsung dia ingin menyatakan empati kepada mereka yang pada saat itu masih hidup di dalam dosa. Yang ketiga, isi surat Paulus kepada Timotius ini tidak hanya berhenti sampai pada rasa empati kepada orang yang masih hidup dalam dosa, tetapi memberitakan pula bahwa oleh kasih karunia Tuhan ia telah diselamatkan. Dan yang keempat, Paulus mengaku bahwa dia dikasihani oleh Kristus Yesus. Yang terpenting dari kesaksiannya dalam teks pemahaman Alkitab yang kita baca pada saat ini, yang dimaksudkan oleh Paulus adalah supaya pertobatannya menjadi contoh yang baik, yang dapat dipandang dan dilihat oleh orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Paulus meyakinkan bahwa mereka itu hidup dalam keselamatan yang dianugerahkan oleh Kristus atas percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, jikalau bacaan ini kita kaitkan dengan hari ulang tahun pelayanan kategorial pelayanan anak Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang ke-61, maka perhatian kita akan difokuskan pada bagaimana Paulus mendorong Timotius
anak rohaninya untuk memberitakan Injil kepada orang yang mungkin tidak mudah untuk diberi teguran. Jika bacaan ini ditujukan kepada orang-orang tua, maka baiklah kita belajar beberapa hal bagaimana Paulus menghadirkan dirinya sebagai orang tua rohani bagi Timotius. Ada 3 hal paling tidak yang dapat kita angkat dari pembacaan kita pada saat ini berkenaan dengan hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61. Yang pertama adalah cara Paulus mempersiapkan Timotius untuk melayani. Cara Paulus mempersiapkan Timotius untuk melayani tidak hanya dengan mengajar, tetapi juga melibatkannya secara langsung dalam pelayanan. Dan gagasan ini mendorong orang tua untuk membuka kesempatan bagi anak untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pelayanan. Gagasan itu juga menjadi pengingat kepada kita bahwa adakah kita selama ini aktif melayani? Adakah kita banyak melakukan perbuatan baik dan benar? Karena selalu yang baik itu belum tentu yang benar, bahwa benar itu sudah pasti baik. Nah, apakah kita sudah pernah melakukan, bahkan sering melakukan pelayanan dengan benar dan itu bermanfaat? Kebersamaan Paulus dan Timotius yang sebenarnya tidak lama memperlihatkan bahwa seberapapun kesempatan yang ada, jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, dapat mencetak pekerja dan pelayan yang bermutu. Karena itu, supaya Timotius dapat segera melayani, pengajaran Paulus tidak cukup hanya bertumpu pada teori, juga praktek. Dan karena itu saya katakan tadi tentang 2 hal yang dilakukan oleh Paulus untuk membentuk dan menjadikan Timotius seperti yang kita kenal, yaitu dengan mengajar dan mendidik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, cara ini juga yang sebaiknya ditempuh oleh para orang tua dan pelayan gereja. Kita tidak cukup hanya memberi nasihat, tidak cukup hanya memberi masukan dan pengajaran secara lisan kepada anak. Mereka harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang baik, yang benar, yang bermanfaat seperti yang kita lakukan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketika saya bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Immanuel di Batam, saya bergabung dalam satu vokal group yang diberi nama Vokal Group Narwastu. Setiap hari Kamis kami berlatih dan tempat latihan itu di gereja, bukan di rumah. Dan ibu-ibu yang memang semuanya adalah ibu-ibu sebagai anggota dari vokal group itu membawa anak-anak mereka. Ada satu anak yang menarik perhatian kami pada waktu itu. Dia dipanggil sering dengan nama panggilan Joe. Joe ini berusia sekitar 3,5 tahun. Nah, ketika kami istirahat dari latihan, break sebentar, anak ini kemudian mengambil alih piano, lalu dia duduk seperti sedang bermain piano. Lalu dia bernyanyi begini. Manu e cucok rowo. Begitu dia menyanyi, di-cut oleh tantenya, adik dari bapaknya. Tante Paula itu bilang begini sama Joe, ini di rumah Tuhan. Joe tidak boleh nyanyi lagu itu, harus menyanyi lagu Tuhan. Lalu Joe mulai lagi dengan menindiskan tangannya pada tuts piano dan dia mulai bernyanyi. Tuhan kirimkanlah aku
kekasih yang baik hati. Pesan moral dari cerita ini mau mengatakan bahwa seperberapa menit sebenarnya pernyataan yang disampaikan atau pengajaran yang disampaikan tante kepada anak ini yang kemudian disimaknya meskipun menurut pemahaman dan pemikirannya sebagai seorang anak yang berusia 3,5 tahun. Dia tahu, oh iya benar ini rumah Tuhan, maka yang harus dipermuliakan adalah Tuhan. Meskipun lagu itu dia tidak mengerti makna dan artinya. Yang penting ada kata Tuhannya. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Dari pengutusan Timotius untuk melayani di tempat yang berbeda dari Paulus, kita belajar bahwa mendidik dan mempersiapkan anak untuk masa depan mereka harus selalu berada di bawah pengawasan orang tua. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk mendapatkan rumah yang baik atau model rumah seperti yang kita inginkan, maka kita membutuhkan seorang arsitek yang handal. Nah, untuk membangun dan membentuk anak-anak yang tangguh, yang beriman, maka kita juga membutuhkan orang tua yang tangguh, yang beriman, dan yang takut akan Tuhan. Pernyataan ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebagaimana Paulus, dia tidak hanya memberikan suatu perintah, tetapi dia juga mengawasi. Dan pengawasannya adalah pengawasan yang diliputi dan dipenuhi dengan kasih sayang. Dan karena itu dia menyebutnya sebagai anakku yang kukasihi. Jemaat Tuhan, sebelum sampai pada titik kemandirian, orang tua harus memastikan bahwa anaknya sudah terbiasa mendengar pengajaran yang benar dan melakukan kegiatan yang baik serta bermanfaat, sehingga mereka mampu mengambil keputusan dan langkah yang tepat. Selain itu ditambah pula kepercayaan dan restu orang tua kepada anak bahwa dia mampu mengemban tugas panggilan dan tanggung jawab secara mandiri, dan itulah kuncinya. Terlepas dari apakah anak-anak kita itu akan berhasil atau tidak, dan bagaimana cara dia mengerjakan bagiannya, kepercayaan orang tua cukup menentukan dan menjadi dorongan tersendiri baginya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dengan menceritakan masa lalu. Demikian Paulus menceritakan kepada Timotius sebagai alamat utama dari surat ini. Dia menceritakan betapa kejamnya, betapa jahatnya, betapa ganasnya dia sebelum dia bertobat. Dan karena itu menceritakan masa lalu kepada anak-anak adalah sesuatu hal yang juga sebenarnya menjadi bagian dari mengajar dan mendidik anak. Paulus secara tidak langsung mengajarkan Timotius untuk tidak mudah menghakimi atau membenci orang yang dianggap sebagai penyebab dari masalah yang dihadapi. Yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seringkali kita membuang kesalahan kepada orang lain atas penderitaan dan permasalahan yang kita alami. Dan itu secara tidak langsung mendidik dan mengajarkan anak-anak kita untuk berlaku hal yang sama. Sehingga mereka juga dengan mudah melemparkan kesalahan kepada orang lain atas perbuatan salah yang mereka lakukan. Selain itu, Paulus memberi pengertian bahwa semua orang pernah berbuat dosa, namun yang terpenting adalah bagaimana dia bertobat. Tidak banyak orang tua yang mau terbuka soal masa lalu kepada anak, khususnya untuk hal-hal yang dimaksudkan sebagai hal-hal yang cenderung
untuk membanggakan diri. Orang tua lebih suka menceritakan sesuatu yang membuat mereka dibanggakan atau bahkan membanggakan diri kepada anak-anak. Sementara bentuk-bentuk kesalahan yang mereka pernah lakukan tidak pernah diceritakan kepada anak-anak sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan. Bagaimana pengalaman dalam melakukan kesalahan itu kemudian mengubah kehidupan itu dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Seorang anak laki-laki, kira-kira dia berusia 17 tahun, meminta sepeda motor keluaran terbaru kepada orang tuanya, yang sebenarnya adalah orang tua yang berkecukupan dan mampu untuk membeli itu, bahkan untuk 2 motor sekalipun. Tetapi sang ayah berkata kepada anaknya, "Masa cuman 1 kilo seperti begitu kamu mesti naik motor keluaran terbaru? Masa papa mesti belikan kamu motor yang bagus untuk kamu pergi ke sekolah? Papa dulu," kalau sudah bilang papa dulu ini sudah bahaya. "Papa dulu jalan kaki dari satu kampung ini, itu tuh masih seumuran kamu. Dari kampungnya papa ke kampung yang lain untuk pergi sekolah. Masa kamu hanya 1 kilo saja sudah minta sepeda motor keluaran terbaru, yang mahal lagi yang papa harus beli." Lalu anak itu tanpa sengaja keluar spontan dari mulutnya mengatakan bahwa iya itu kan dulu. Itu kan zamannya papa, ndak ada motor. Ya memang wajarlah kalau jalan kaki. Lagian juga kan itu tanggung jawabnya papa untuk memfasilitasi kami. Supaya kami bisa pergi sekolah dengan nyaman. Kami bisa sampai di sekolah dengan tepat waktu. Kan mesti naik motor. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Paulus mau mengatakan bahwa belajar dari dirinya. Tidak apa-apa jika sesekali orang tua memperhatikan sisi kemanusiaannya, bukan untuk membanggakan diri, tetapi supaya anak tahu bahwa kita pernah berada pada posisi sama seperti yang dia alami. Dan hal itu menjadi suatu pengalaman yang indah, yang luar biasa, yang pada akhirnya mengubah kita menjadi seperti kita berada pada posisi sekarang ini. Yang perlu dipastikan sekarang bagi kehidupan kita bahwa anak juga tahu bagaimana dahulu Yesus hadir dan menyelamatkan orang tuanya. Yakinkanlah kepada anak bahwa Yesus tetap hadir dengan segala kesabarannya dan penuh belas kasihan untuk menjadi bagian dari kisah pertobatan kita. Dan itu kelak akan menjadi kisah pertobatan dari kehidupannya kalau dia salah melangkah. Apalagi ketika dia salah melangkah, kita sebagai orang tua tidak ada lagi di dunia ini. Sehingga hal itu menjadi suatu pengalaman yang mengubah kehidupannya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jemaat yang diberkati Tuhan. Apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita sekarang, khususnya dalam situasi dan kondisi kita seperti saat ini? Bahwa satu hal yang menarik yang mau disampaikan oleh pembacaan kita pada saat ini, khususnya di 61 tahun Pelkat PA GPIB, bahwa sebagai orang tua kita diberikan tanggung jawab untuk menuntun dan membimbing, mendidik dan mengajar mereka, sehingga kelak di kemudian hari mereka menjadi tonggak yang cukup kuat, bahkan yang sangat kuat untuk bertumbuhnya persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja dan jemaat Tuhan, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian barat di kemudian hari. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendampingi anak-anak kita menjadi orang tua yang tangguh, yang beriman, dan yang juga
mau berbagi pengalaman yang memberikan pengajaran dan pendidikan kepada mereka, sehingga mereka hidup dalam takut akan Tuhan, dan mereka pun juga siap untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan mereka kelak di kemudian hari dengan penuh tanggung jawab. Selamat hari ulang tahun Pelkat PA GPIB ke-61. Tuhan memberkati pelayanan PA, Tuhan memberkati setiap orang tua agar turut serta dalam mendidik, mengajar, dan membangun jemaat di kemudian hari melalui anak-anak kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mata yang terbuka, dengan hati yang tertuju kepada Allah, dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk kembali. Mari kita rendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang kekal di dalam sorga, Tuhan semesta alam, Bapa yang empunya pemilik hidup dan kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih. Sepekan dalam kehidupan kami lewati dan lalui dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang melindungi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam persekutuan di hari perhentian pada saat ini. Kami membaca Alkitab, merenungkan dan mendengarkannya, sehingga kami beroleh pengertian dan pemahaman bahwa kami diutus oleh Tuhan
untuk membimbing dan menuntun anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, sebagaimana teladan Paulus melakukannya bagi anak rohaninya Timotius. Demikian kiranya kami memberlakukan firman-Mu sehingga kami menjadi teladan bagi anak-anak kami, menjadi orang tua yang tangguh, beriman, dan juga hidup takut akan Tuhan. Bapa yang kekal di dalam sorga, terima kasih firman-Mu akan menjadi pandu dan tongkat dalam perjalanan hidup kami, khususnya sepekan yang baru ke depan. Kiranya menjadi petunjuk dalam kehidupan kami, dalam membimbing, mendidik, dan mengajar anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Tuhan berkenan memberkati keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, peran tanggung jawab dan aktivitas kami sebagai orang tua. Tuhan berkati dalam mengasuh merawat keluarga dan rumah tangga. Tuhan berkati dalam membimbing mendampingi anak-anak, khususnya dalam situasi dan kondisi kami pada saat ini masih pada masa pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kiranya kami dengan kesabaran, ketabahan, bahkan juga dapat menuntun anak-anak kami supaya mereka hidup dalam disiplin yang baik, sehingga situasi dan kondisi ini dapat kami lewati dan lalui dalam berkat dan penyertaan Tuhan pula. Bapa, kami berdoa untuk orang tua lanjut usia, Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan memberkati dengan kepulihan dan kesembuhan. Mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan. Mereka yang dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan untuk dapat menanggungnya, bahkan petunjuk dan jalan keluar. Mereka yang bersyukur dan bersuka cita karena tambahan setahun usia perkawinan, usia kelahiran, kesuksesan dalam karir ataupun studi, sempurnakan sukacita mereka. Bapa yang kekal di dalam sorga, dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian sebagai gereja dan jemaat-Mu, khususnya di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar, Tuhan berkenan memberkati program-program pelayanan yang kami lakukan, yang diupayakan oleh Majelis Jemaat melalui pelaksana harian Majelis Jemaat. Tuhan berkenan memberkati sehingga segala upaya yang dilakukan dan diusahakan itu benar-benar menghadirkan pelayanan yang dapat membangun iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus, khususnya dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang melayani Tuhan sebagai pelayan firman sakramen dalam jajaran GPIB secara organik maupun rekan-rekan pelayan firman sakramen para pendeta gereja seasas. Tuhan berkenan memberkati. Tuhan memberkati juga jemaat dari sektor 1 sampai sektor 13. Kami berdoa dan bersyukur untuk hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB yang pada saat ini dilaksanakan di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar dengan peralihan pelayanan dari PA kepada pelayanan persekutuan teruna. Tuhan berkenan memberkati kelanjutan pembinaan ini sehingga pembinaan terus berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan anak-anak kami, supaya mereka dibimbing dan dituntun oleh firman Tuhan melalui bentuk-bentuk pelayanan kategorial yang ada di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Tuhan berkati Dewan Pelkat PA, Tuhan memberkati juga kepengurusan Pelkat PA yang ada di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar. Bergandengan tangan memajukan pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan di tengah-tengah dan bersama-sama dengan majelis jemaat yang ada. Bapa yang kekal di dalam sorga, kami membawa pemerintahan bangsa dan negara. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang duduk dalam Kabinet Indonesia Maju. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati para kepala daerah secara khusus di Makassar,
kota di mana Tuhan menghadirkan gereja dan jemaat-Mu, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Bapa di dalam sorga, ini doa dan syukur kami, ini syafaat dan ungkapan terima kasih kami atas berkat dan anugerah Tuhan yang memelihara kehidupan kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurkan Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang berlimpah bagiku. Tuhanku senang besar kasih-Nya, hal itu nyata di dalam hidupku. Semenjak di kandungan waktu aku dibentuk, Tuhan akan menolong aku sepanjang umur hidupku.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Silakan duduk kembali. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Bukit Saitun Makassar. Berita acara nomor 140/SRTR/MJ-BZ/9 Romawi/2020. Pada hari Minggu, tanggal 6 bulan September tahun 2020, dalam ibadah hari Minggu virtual di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar, dilaksanakan peralihan kelas bina dari pelayanan kategorial pelayanan anak ke pelayanan kategorial
Persekutuan Teruna. Anak-anak dimaksud sejumlah 31 orang. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Makassar 6 September 2020 yang menyerahkan Asrini Tumembo Octavianus, Ketua Pelkat PA, yang menerima Yudita Kaeng Huai, Ketua Pelkat PT. Mengetahui Majelis Jemaat Pelaksana Harian Diaken Reza Raymond Winan Tehu Salawani, Ketua 3 PHMJ. Lampiran berita acara. Daftar nama. 1. Henry Marvin Tumembo. 2. Caleb Silalahi. 3. Elroy Moses Feilangiors Usmani. 4. Syaula Pradina Putri Mayapada. 5. Pamela Kristal Amanda. 6. Clarissa Filofinokta Kristant. 7. Tabita Gabriela Tesalonika Sitohang. 8. Markese Christine Lokananda. 9. Christine Katerina Toliu. 10. Aurelia Julius Teking. 11. Kitari Sharon Laipeni. 12. Kiandra Michelle Adelio Laira. 13. Davin Immanuel Beni. 14. Jessica Arlene M. Dietz. 15. Junaidi Ibrahim Wahyu Mailoa. 16. Gisela Mari Dona Latuheru. 17. Shirien Diandra Marsha Sumual. 18. Hosana Ambarura. 19. Stephen Woriwon. 20. Gisela Prisa Elred Octaviano. 21. Aini Devianka Fatia Paut. 22. Chelsea Worotikan. 23. Rudolf Mateus Huka. 24. Derli Novi JF Sanaki. 25. Gio Huliselen. 26. Immanuel Dimas Aprilio Elwarin.
27. Ananda Lovevina Jessica Kencem. 28. Deno Reds Timothy Royan Manabung. 29. Jason Siagian. 30. Jessica Sumardiono. 31. Erik Saleh. Penandatanganan berita acara peralihan kelas bina dari pelayanan kategorial pelayanan anak ke pelayanan kategorial persekutuan teruna oleh yang pertama, Ketua Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak Asrini Tumembo Octavianus. Dua, Ketua Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna diwakili oleh Yanti Supeno. Tiga, Majelis Jemaat. Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Diaken Reza Raymond Winan Teguh Sarawati. Penyerahan berita acara dari Ketua Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak kepada Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar. Dengan anugerah dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pembinaan anak-anak pelayan PA kepada Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam anugerah dan pertolongan daripada Tuhan Yesus pula, kami menerima pelayanan yang telah dikerjakan oleh pelayanan anak selama ini. Tetap semangat dan setia di dalam mengerjakan pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Selanjutnya, penyerahan berita acara dari Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar kepada Ketua Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna. Di dalam anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kami menyerahkan pembinaan pelayanan anak kepada pelayanan teruna untuk dilanjutkan di dalam pembinaan seterusnya. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita semua. Dengan anugerah dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kami menerima pembinaan dan tanggung jawab pelayanan anak dari Majelis Jemaat untuk kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Pemasangan selempang secara simbolis kepada 2 orang anak layan. Pelepasan selempang pelayanan kategorial pelayanan anak oleh Asrini Tumembo Octavianus.
Shalom, segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, sahabat anak yang selalu menyertai kita, khususnya di tengah masa pandemik COVID-19. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan sehari-hari kita yang dahulu dapat dilakukan di luar rumah, sekarang harus dilakukan di dalam rumah, seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Hingga anak-anak diajak untuk berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat. Menghadapi tantangan ini, sebagai besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak atau IHPA dapat terlaksana secara daring. Hal ini dirasa sangat menceriahkan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik serta adanya dukungan orang tua dan para presbiter. Hal ini sangat berarti dalam memberi semangat kepada para pelayan dan anak demi mematikan pelayanan pada jemaat anak tetap diberikan secara tanggung jawab. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema yang diangkat HUT Pelkat PA ke-61 sesuai tema tahunan GPIB tahun 2020-2021 mengutamakan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Walaupun kecil, berbagai kekhasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak. Kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani, dalam menghibur bahkan turut memulihkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta mengingat firman Tuhan yang telah saudara dengar dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan gereja.
Jemaat Tuhan, atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan, dan memberikan otoritas Kristus kepada hamba-Nya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.